Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan jaringan organisasi dan strukturasi organisasi. Untuk pembicara yang pertama yaitu Saudara Umi Nafiatul Rosidah, kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama, jaringan organisasi. Jaringan atau network didefinisikan sebagai struktur sosial yang di antara sejumlah individu dan kelompok. Ketika orang berkomunikasi dengan orang lain, terciptalah hubungan yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Dari hubungan tersebut terdapat dua jaringan, yaitu jaringan formal dan jaringan informal. Organisasi pada dasarnya terbentuk dari kelompok kecil yang terhubung bersama dalam kelompok yang lebih besar atau disebut dengan jaringan organisasi. Hubungan juga menentukan suatu peran jaringan. Peran tersebut diantaranya yang pertama jembatan, yang kedua penghubung, yang ketiga pemisah. Kualitas hubungan dibagi menjadi dua oleh para peneliti, diantaranya yaitu hubungan yang dilakukan secara langsung di antara dua orang tanpa melalui perantara. Yang kedua, hubungan tidak langsung atau indirect, hubungan antara dua orang yang diperantarai atau dimediasi oleh orang ketiga. Empat ciri kualitas dilihat dari berbagai variabel yang terkait dengan keterhubungan individu dalam jaringan. Yang pertama, fungsi jaringan. Suatu organisasi tidak pernah terdiri dari satu jaringan tetapi memiliki banyak jaringan. Walaupun sebagian jaringan bersifat multifungsi, tetapi pada umumnya lebih berkonsentrasi atau fokus pada satu fungsi tertentu dibandingkan fungsi lainnya. Yang kedua, tingkat keterhubungan. Rasio antara hubungan yang sebenarnya dengan kemungkinan hubungan. Yang ketiga, sentralisasi dan desentralisasi, derajat keterhubungan antara individu dan kelompok. Yang keempat, derajat pemisah, jumlah hubungan yang terdapat antara seseorang dengan orang lain. Fungsi jaringan dalam organisasi. Yang pertama, mengontrol aliran informasi, menyatukan orang-orang dengan kepentingan yang sama, membangun interpretasi yang sama, mendorong pengaruh sosial. Teori jaringan memberikan gambaran mengenai organisasi atau lebih tepatnya memberikan berbagai gambaran masing-masing yang berupaya untuk menjelaskan salah satu aspek fungsi organisasi. Melalui tiga teori yang telah dibahas, dapat dilihat dengan jelas pengaruh tradisi sibernetika pada ketiga teori tersebut. Interaksi menciptakan keadaan saling mempengaruhi dan juga efek dari jaringan membentuk keseluruhan sistem. Saya kembalikan ke moderator. Untuk strukturasi organisasi akan disampaikan oleh saya sendiri. Teori strukturasi atau strukturation teori adalah teori umum mengenai tindakan sosial. Hasil pemikiran sosiolog Inggris terkenal Anthony Giddens dan para pengikutnya. Teori ini menyatakan bahwa tindakan manusia suatu proses untuk menghasilkan dan menghasilkan kembali berbagai sistem sosial. Dengan kata lain, ketika kita berkomunikasi dengan satu sama lain, maka kita membuat berbagai struktur dengan cakupan mulai dari struktur institusi sosial dan budaya yang luas, hingga hubungan individu yang jauh lebih kecil atau sempit. Secara singkat, teori strukturasi menyatakan bahwa organisasi dan kelompok menciptakan struktur yang dapat dipresentasikan sebagai aturan dan sumber daya organisasi. Namun struktur pada gilirannya
menciptakan sistem sosial dalam organisasi. Teori strukturasi memiliki gagasan bahwa aturan-aturan yang memberikan paduan sekaligus batasan terhadap perilaku kelompok dengan memberlakukan regulasi yang dibuat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya pembicara yang ketiga yaitu Saudara Aziz. Elemen teori strukturasi. Untuk dapat lebih baik memahami teori strukturasi, maka kita akan menguraikan berbagai komponen atau elemen yang membentuk teori ini. Kita juga akan melihat berbagai komponen elemen penting yang menyusun teori ini. Elemen-elemen yang akan kita bahas ialah elemen agensi dan refleksivitas, dualitas struktur, dan integrasi sosial. 1. Agensi dan refleksivitas. Teori strukturasi dibangun berdasarkan gagasan sederhana bahwa kegiatan manusia merupakan sumber yang menciptakan dan menciptakan kembali lingkungan sosial di mana kita berada. Dengan kata lain, agensi adalah perilaku dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan sosial. Orang yang melaksanakan kegiatan agensi disebut agen. Proses refleksivitas yaitu kemampuan untuk melihat ke masa depan dan melakukan perubahan pada struktur sistem dalam hal strukturnya ataupun sistem yang bersangkutan sehingga sistem tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Singkatnya, refleksivitas ini adalah kemampuan seseorang untuk mengawasi tindakan dan perilaku yang sebagian besar didasarkan atas pengalaman masa lalu. Elemen penting dalam proses agensi dan refleksivitas adalah kemampuan agen untuk mengemukakan alasan terhadap pilihan perilakunya. Dalam melakukan proses agensi dan refleksivitas memerlukan kesadaran apa yang sedang ia pilih. Kesadaran ini memiliki dua level, yaitu kesadaran diskursif, yaitu kemampuan seseorang untuk menyatakan pikiran dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh anggota lain dalam organisasinya. 2. Kesadaran praktis, yaitu tindakan atau perasaan yang tidak dapat diungkapkan ke dalam kata-kata. Contohnya, ketika mahasiswa atau agen sedang melaksanakan perkuliahan disebut agensi, dan di perkuliahan tersebut dosen mengadakan tanya jawab, tetapi ada satu mahasiswa yang tidak mengajukan pertanyaan. Lalu mahasiswa tersebut ditanya, kenapa tidak mengajukan pertanyaan? Mahasiswa tersebut menjawab bahwa banyak yang sudah mengajukan pertanyaan, tetapi bagi mahasiswa tersebut jawaban dari semua pertanyaan tidak ada yang memuaskan. Hal sebagai refleksivitas. 2. Dualitas struktur. Kita telah mengetahui bahwa strukturasi adalah produksi dan reproduksi sistem sosial melalui penggunaan berbagai aturan dan sumber daya oleh anggota dalam interaksi. Lalu pada tahap ini kita akan melihat pengertian atau definisi dari masing-masing elemen yang membentuk definisi strukturasi tersebut yang terdiri dari sistem, aturan, sumber daya, struktur, dan dualitas struktur. A. Sistem didefinisikan mengacu pada kelompok atau organisasi dan perilaku yang dijalankan organisasi yang bersangkutan untuk mencapai tujuannya. B. Aturan, rutinitas umum yang dimiliki atau diikuti oleh organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan. Sumber daya, mengacu pada kekuatan yang digunakan dalam kelompok atau organisasi. Organisasi dapat menggunakan dua jenis sumber daya, yaitu sumber daya alokatif, sumber daya yang mengacu pada bantuan materi yang dihasilkan organisasi untuk membantu kelompok atau kulit dalam organisasi guna mencapai tujuan, dan sumber daya otoritatif, karakteristik interpersonal yang digunakan dalam proses menggerakkannya. Interaksi. Sumber daya ini memiliki 5 jenis kekuasaan yang digunakan untuk menggerakkannya, yaitu kekuasaan penghargaan,
kekuasaan menindas, kekuasaan referan, kekuasaan sah, kekuasaan keahlian. D. Struktur didefinisikan sebagai berbagai aturan dan sumber daya yang digunakan anggota organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan sistem sekaligus mengandung perilaku mereka. E. Dualitas struktur, ada orang dan sumber daya memenuhi dua fungsi dalam organisasi. Anggota organisasi bergantung pada sebagai aturan dan sumber daya membantu keputusan mereka mengenai perilaku atau tindakan yang akan mereka gunakan dalam komunikasi. Namun setiap individu memiliki pilihannya masing-masing, sehingga proses ini dapat dinamakan proses dualitas struktur. Sekian, saya moderator. Untuk selanjutnya kepada Saudari Ainur Rahmah kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu perilaku komunikasi timbal balik di antara orang-orang dalam interaksi. Pertama kali, anggota organisasi berinteraksi, maka mereka akan memiliki pengetahuan terbatas satu sama lainnya. Dan proses integrasi sosial akan berjalan dengan intensif. Setiap anggota melakukan interaksi satu sama lain akan membawa serta latar belakang, pengalaman dan harapan mereka terhadap suatu peristiwa komunikasi. Giddens percaya bahwa strukturasi memenuhi seluruh kehidupan sosial melalui cara-cara yang lebih luas dan dalam serta berpengaruh daripada yang dapat kita ketahui. Lanjut. Adapun contoh masyarakat minoritas keturunan atau etnis Cina di Indonesia misalnya selalu dinilai identik dengan masyarakat pedagang. Dan etnisitas adalah suatu pengaturan struktural yang diciptakan sepanjang sejarah melalui berbagai tindakan atau praktik di tingkat lokal di seluruh dunia. Dan aturan-aturan yang kita gunakan untuk memandu tindakan kita akan mengatakan kepada kita bagaimana sesuatu itu harus dipahami atau diinterpretasi, apa yang harus kita lakukan atau moralitas, dan bagaimana menyelesaikan suatu hal atau kekuasaan. Pada gilirannya, tindakan kita akan memperkuat struktur, interpretasi, moralitas, dan kekuasaan itu. Terdapat dua cara dalam hal bagaimana struktur berhubungan dengan struktur lainnya. Yang pertama, strukturasi membutuhkan mediasi, dengan kata lain, pembentukan atau produksi suatu struktur dapat dicapai atau dilakukan dengan memproduksi struktur lainnya. Dua, strukturasi membutuhkan kontradiksi, yaitu bagaimana suatu struktur dapat berhubungan dengan struktur lainnya. Di sini produksi suatu struktur mengharuskan atau mensyaratkan produksi struktur lainnya yang akan mengurangi peran struktur pertama kali. Lanjut. B. Strukturasi komunikasi dan organisasi. Marshall Scott-Paul dan Robert Mach menggunakan gagasan Antonides dan menerapkannya ke dalam komunikasi organisasi. Menurutnya, struktur merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam organisasi. Struktur organisasi tercipta ketika individu berkomunikasi dengan individu lainnya. Pada perumpamaan, 3 lokasi atau pusat strukturasi yaitu lokasi konsepsi, lokasi implementasi, dan lokasi resepsi. Anggota organisasi mempertimbangkan iklim ketika mereka melakukan kegiatan sehari-hari, dan setiap organisasi memiliki berbagai macam iklim bagi kelompok orang yang berbagai dengan kota lain. Iklim bukanlah variabel tujuan yang mempengaruhi organisasi dan bukan pula persepsi individu terhadap organisasi. Iklim muncul hasil interaksi di antara mereka yang berpartisipasi atau memiliki afiliasi dengan organisasi. Paul melihat iklim sebagai suatu hierarki atau strata yang terdiri atas 3 tingkat, yaitu kumpulan konsep iklim, kernel, dan iklim khusus. Ketiga lapis hierarki tersebut saling berhubungan secara linear. Lanjut. Yang keempat, adapun elemen penting kernel yang muncul pada perusahaan konsultan. Di antaranya yang pertama yaitu perusahaan memiliki struktur formal yang kaku dan bersifat membatasi. Yang kedua, kontribusi karyawan terhadap keuntungan perusahaan sangat penting. Yang ketiga, kerja kreatif karyawan lebih dihargai daripada kerja rutin.
Yang keempat, komitmen karyawan sangat penting bagi suatu perusahaan. Lanjut. Mungkin tim bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin inilah sedikit presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.